kelurahan masing-masing atau dusun masing-masing, dan hanya bisa mengambil 3 pemain dari kecamatan masing-masing, hanya 3 pemain. Dan tentunya akan menggali potensi-potensi dari para pemain yang memiliki talenta bersepak bola di daerah masing-masing yang tidak menutup kemungkinan nanti akan bisa menuju ke kejuaraan-kejuaraan yang lebih tinggi, Bang Adam. Ya, benar sekali, apalagi dalam gelaran turnamen kali ini dari BSES juga sudah menyiapkan YouTube, baik di mana di YouTube ini dari potensi-potensi anak muda dari Kabupaten Temanggung ini bisa tersaring melalui event-event yang diselenggarakan oleh PS Elang Sakti ini, Bung Firman. Betul sekali, dan channel YouTube yang dapat disaksikan melalui sepak bola amatir 4045 yang sengaja kami upload untuk bisa disaksikan ulang oleh para penggemar sepak bola dan para pemain sepak bola yang telah berlaga pada hari yang telah mereka bermain pada saat itu. Daftar susunan pemain Bung Anam perlu disampaikan atau tidak, Bung Anam, silakan. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan daftar susunan pemain dari Merpati Sindoro Patemon Ngadirjo, yang dimana stand line up pada sore hari ini yang akan diturunkan ada Aji nomor punggung 1 sebagai penjaga gawang, Dwi nomor punggung 14 sebagai back, Najib nomor punggung 4 sebagai back juga, Aris nomor punggung 19 juga sebagai bek kanan, Arin nomor punggung 5 sebagai gelandang serang, Wando sebagai posisi tengah dengan nomor 12, Yanto nomor 8 sebagai lini serang sektor kanan, Radit, dan juga ada Ryan Reva Musa sebagai striker. Dan di panggung cadangan ada juga Febri, Aji, Tadi, dan Agil. Dan itulah dia tadi daftar susunan pemain dari Merpati Sindoro Patemon Ngadirjo. Dan inilah daftar susunan pemain dari Rakel FC. Ada Alin nomor 45, Bowo nomor 3, Endo nomor 1, Tony nomor 17, Madun nomor 12, Maskut nomor 14, Arya nomor 4, Oki nomor punggung 15, Tio nomor punggung 11. Ada juga di pangku cadangan ada Hendra. Dan itulah dia daftar susunan pemain dari tim Rakel FC Kelingan. Baik, saudara penonton, menuju ke lapangan di mana wasit telah membunyikan peluit beberapa menit yang lalu dan sudah terjadi perebutan bola di sana dan mencoba mengambil inisiatif serangan dari Rakel FC melalui kaki-kaki pemain depan, mengambil tiang jauh langsung saja ke menusuk jantung pertahanan maksudnya, namun dikembalikan lagi dan tendangan yang tidak begitu keras dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Merpati. Aji mencoba kembali ke lapangan, sudah menonton, mencoba otak-atik di sana. Ada nomor punggung 12 di sana, ada Matun. Langsung ke mulut gawang maksudnya, namun melebar ke sisi kiri pertahanan yang dikawal oleh Aji, penjaga gawang dari Merpati Sindoro. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Dwi, pendek saja. Sektor kanan ada nomor punggung 19 di sana, mencoba langsung saja ke depan, cukup berbahaya, disontek keluar lapangan pertandingan oleh Yanto dan merupakan tindakan penyelamatan dari Yanto nomor punggung 14 dan terjadi tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Maskun. Inilah nomor punggung 14 Maskun dari Rakel, pendek saja langsung ke mulut gawang, hampir saja sudah menonton. Tendangan yang cukup keras tadi menyentuh pemain belakang dari Merpati, kembali melakukan tendangan spekulasi. Kembali terjadi perebutan bola di sana. Setelah melakukan tendangan tadi dilakukan oleh penjaga gawang dari Merpati, Aji.
Lemparan ke dalam, masih dari Rakel menguasai bola, mengambil tiang jauh maksudnya, namun kandas di pemain nomor 12 Arin ke depan maksudnya. Satu pelanggaran. Lemparan ke dalam, tidak terlihat dari meja siar kami sudah menonton. Oh, tendangan bebas akan dilakukan oleh Radit. Langsung ke mulut gawang maksudnya. Ditips oleh penjaga gawang Alun. Mencoba melakukan serang balik, namun kandas lagi-lagi di kaki Deva. Satu pelanggaran terjadi. Offset rupanya. Tendangan bebas. Lakukan sudah. Cukup jauh. Saudara penonton mencoba membangun serangan nomor 14 ada Maskun. Masih Maskun. Otak-atik di sana Maskun. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung 4. Tendang kembali terjadi tendangan benduru. 1, 2, 3 langsung ke depan sana, terlalu jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan, sehingga di menit yang kesekian kalinya belum dapat merubah kedudukan, di mana pertandingan baru berjalan beberapa menit dan masih tetap 0-0. Mencoba membangun serangan, lagi-lagi kandas di kaki Deva. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh nomor punggung 19 Aris. Lakukan sudah, pendek saja, kembalikan kepada Aris. Umpan yang cukup tinggi saudara penonton. Mencoba mengejar bola, namun dibuang saja oleh pemain belakang Arya, dan kembali lemparan ke dalam untuk Merpati. Utak-atik di sana, umpan 1-2 maksudnya, namun kandas di pemain Rakel FC. Mengejar bola pemain dari Rakel, namun belum berhasil. Lagi-lagi kandas di pemain dari Merpati, mencoba membangun serangan. Merpati melalui sektor kiri, pertahanan langsung ke mulut gawang maksudnya, namun lagi-lagi kandas di kaki pemain belakang dari Rakel FC. Kembali utak-atik di sana, masih dari Rakel, mencoba menguasai bola. Terjadi perebutan bola, namun satu sontekan yang membuat pelanggaran terjadi yang diperuntukkan untuk Rakel FC. Indro tadi lakukan umpan 1-2, namun dapat berhasil ditepis tadi oleh pemain nomor punggung 11 Radit. Kembali terjadi perebutan bola Radit dan terjatuh, merupakan satu pelanggaran yang diperuntukkan oleh Merpati Sindoro. Tendangan bebas cukup jauh, lakukan tinggi datangnya bola, namun begitu tinggi sehingga belum on target dan masih belum bisa membuahkan gol, dan kedudukan masih 0-0. Namun apa yang terjadi saudara penonton? Rupa-rupanya tendangan harus diulang. Inilah penjaga gawang Alun dari Rakel FC. Lakukan sudah.
dapat diantisipasi dengan baik oleh pemain belakang dari Merpati. Mencoba kembali membangun serangan dari Rakel FC, menusuk melalui jantung kiri pertahanan dari Merpati. Sontek saja ada dorongan bola yang cukup cantik tadi kita saksikan sudah penonton ke depan. Mengambil tiang jauh maksudnya, namun umpan yang begitu bagus namun belum dapat dimaksimalkan. Umpan yang cukup liar tadi kita saksikan, namun lagi-lagi harus disontek keluar oleh pemain belakang dari Merpati yang merupakan tindakan penyelamatan karena sedikit terancam tadi gawang dari Merpati. Tendangan bebas, tendangan penjuru maksud kami oleh Doni. Lakukan sudah Doni, pendek saja, cukup berbahaya, menyamping kanan penjaga gawang dari Aji. Tidak begitu jauh tadi, namun cukup berbahaya. Melakukan umpan-umpan di daerah pertahanan sendiri. Sontekan keluar lapangan tadi dari Dwi. Lemparan ke dalam. Sontek saja. Jauh ke sana, kena ke Deva. Namun Deva terjatuh. Kembali dari Rakel mengambil inisiatif serangan, melakukan umpan namun terlalu melebar. Masih dalam kotak pertahanan dari Merpati, namun begitu lemah dan bisa diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Aji. Bukan merupakan satu ancaman tadi kita saksikan sudah menonton. Kembali terjadi perebutan bola. Nomor punggung 19 melakukan umpan terobosan yang cukup bagus kita saksikan. Sayang sekali nomor punggung 12 mencoba mengambil inisiatif tendangan yang begitu keras Warno, namun melebar cukup jauh sehingga belum bisa merubah kedudukan pada sore hari ini. Satu pelanggaran terjadi rupa-rupanya, tendangan bebas yang cukup menguntungkan bagi Merpati. Lakukan sudah, tinggi datangnya bola. Sayang sekali apa yang terjadi. Masih terjadi perebutan bola di sana. Namun disontek saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Rakel. Lemparan ke dalam bagi Merpati. Lakukan sudah. Terjadi benturan bola tadi di sana. Masih menguasai bola. Cukup berbahaya. Langsung ke mulut gawang dan apa yang terjadi? Rupa-rupanya melebar ke sisi kanan. Penjaga gawang dari Alun hanya merupakan tendangan gawang saja. Lakukan oleh penjaga gawang sendiri. Pendek saja datangnya, kandas di kaki Anto. Melebar. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Aris. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dan lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Merpati akan dilakukan oleh Haris. Lakukan sudah kepada nomor punggung 11 di sana ada Radit. Radit ke tengah maksudnya, namun dapat dihadang oleh kepala pemain belakang dari Rakel FC. Lemparan ke dalam. Merpati menurunkan tempo masing-masing kesebelasan sudah penonton, namun nomor punggung 9 sudah Sofian sudah terperangkap offset. Hanya tendangan bebas akan dilakukan oleh Bowo. Lakukan sudah, cukup jauh Bowo melakukan tendangan. Berdiri bebas sendirian nomor punggung 14 mencoba
mengejar bola dan apa yang terjadi, umpan yang kurang akurat tadi sudah penonton, masih berusaha namun dapat disontek keluar dari kemelut penjaga, langsung ke mulut gawang. Sayang sekali saudara penonton, di sisi kiri dan dapat ditepis dengan baik oleh penjaga gawang Aji. Wow, ke depan dan apa yang terjadi? Kembali terjadi serangan bertubi-tubi untuk Merpati. Cukup kewalahan tadi serangan dari Rakel kita saksikan. Masih dari Rakel mencoba menguasai bola ke jantung pertahanan. Bukan merupakan satu pelanggaran dan apa yang terjadi saudara penonton? Gol. Terjadi terobosan tadi Bung Firman. Betul sekali. Cantik sekali terobosan yang dilakukan oleh pemain dari Rafael ini, pemain muda berbakat ini. Pemain-pemain belakang dari Merpati sepertinya akan menunggu terjadinya offset, Bung. Tetapi karena itu tusukan yang begitu tak cantik, maka itu bukan merupakan offset sehingga dapat dengan mudah main depan dari Rakel FC menjebol gawang di menit yang kesekian kalinya dan unggul atas kesebelasan Merpati Rakel dengan skor 1-0. Silakan Bung Anam untuk melanjutkan jalannya laporan pandangan mata pada sore hari ini. Terima kasih Bung Firman Santoso. Kembali saya bersama Bung Firman akan mencoba meliput jalannya pertandingan pada sore hari ini, yang dimana posisi dari Rakel FC sudah unggul 1-0 lewat sontekan nomor 12 tadi. Dan kembali kita saksikan tendangan penjuru untuk Merpati, lakukan sudah tinggi datangi bola tapi sapu saja tadi. Nampaknya bola keluar lapangan dan hanya mengakibatkan tendangan gawang untuk Rakel FC. Ada Alun di sana, ambil ancang-ancang, kita saksikan. Ini dia penjaga gawang Alun. Lakukan sudah tinggi datangnya bola, siapa yang dituju maksudnya kepada nomor 15, tapi dapat diantisipasi, dibuang keluar bola tadi oleh pemain belakang tadi Merpati Sindoro. Kembali lemparan ke dalam untuk Rakel SC, lakukan sudah lemparan ke dalam yang kurang cermat tadi sepertinya dan harus diulang. Kembali kita saksikan dari Merpati Sindoro. Ada Aris, ini dari Aris, lakukan lempar geram, tinggi datangnya bola. Kembali tadi tidak bisa dikuasai. Dan kembali lemparan ke dalam, Aris lakukan sudah, pendek saja. Masih dapat direbut tadi oleh pemain dari Rakel FC dan tidak diantisipasi bola. Kembali ke sektor tengah. Dari Rakel FC membangun serangan, masih ada pemain belakang dari Merpati FC membayang-bayangi. Aris lakukan lempar ke dalam, lakukan sudah, pendek saja. Umpan lambung ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Rakel FC. Disontek saja keluar tadi bola sehingga mengakibatkan lempar ke dalam untuk Merpati Sindoro. Ada Najib, lakukan sudah Najib. Ke depan, Utang Atik di sana. Dari sektor tengah mencoba membangun serangan dari Merpati Sindoro. Aris di sana, umpan pendek pada Najib. Ternyata mendapat sedikit dorongan tadi sehingga terjadi tendangan bebas untuk Merpati Sindoro. Di babak yang pertama ini, inilah dia Aris lakukan ancang-ancang terlalu pendek tadi sehingga dapat diantisipasi oleh pemain belakang dari Rakel FC. Kembali Merpati Sindoro membangun serangan dari sektor kanan, menerobos ke jantung pertahanan dari Rakel FC, melambung ke depan tadi bola dapat diantisipasi oleh pemain belakang dari Rakel FC. Masih Merpati Sindoro membangun serangan shooting, tendangan spekulasi maksudnya tadi lewat saudara Aris ini, tapi masih dapat diterkam sempurna sekelut pudar oleh penjaga gawang Alun.
Kembali tendangan bebas untuk Rakel FC. Lakukan sudah pendek saja. Ada nomor 4 kerjasama yang sangat cantik tadi dipertontonkan dari sektor sebelah kanan. Jatuh pertahanan dari Merpati Sindoro. Kembali kita saksikan, ternyata disapu saja bola keluar lapangan dari pemain belakang Merpati Sindoro untuk mengamankan jantung pertahanannya. Kembali ke Melut, jantung pertahanan dari Merpati Sindoro, dan terjadi tendangan penjuru untuk Rakel FC. Cukup seru pertandingan pada sore hari ini, Bung Firman Santoso, di mana saling serang terjadi antara kedua kesebelasan. Betul sekali, saling melakukan tekanan. Hampir saja tadi terjadi kemelut di mulut gawang Merpati, namun secara pelan dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang, dan masih bisa mempertahankan keunggulannya dari Merpati, maksud kami dari Rakel. Kembali ke lapangan pertandingan, sudah penonton, terjadi perebutan bola di sana, mencoba membangun serangan dari Merpati ke tiang jauh, hampir saja dapat dipatahkan tadi umpan dari pemain-pemain dari Merpati, mencoba melakukan umpan yang cukup jauh, namun begitu deras bola sehingga tidak terkejar, dan terjadi tendangan gawang bagi Rakel FC, Bung Anam. Benar sekali, umpan yang sangat menyiksa tadi sepertinya. Iya, umpan TK, Bung. Umpan TK, benar sekali. Kembali jaga gawang Alun, ambil ancang-ancang, kita saksikan. Lakukan sudah, tinggi datangnya bola ke depan. Siapa yang dituju ada nomor 4 maksudnya, tapi masih dari Rakel mencoba bola serangan dari sektor tengah. Tinggi datangnya bola, siapa yang dituju ada pemain depan maksudnya tadi, tapi disabu saja kan. Ke depan masih dari Rakel SC, mencoba bola serangan dari sektor kiri tadi, umpan pada 17 maksudnya, tapi dapat diantisipasi oleh pemain belakang dari Merpati Sindoro. Kembali ke Melut di sana, jadi benturan masih dari Rakel AC membangun serangan. Shooting yang cukup pelan tadi. Kembali ke tengah lapangan, masih dari Merpati Sindoro, sungguh berbahaya dan ternyata gol. Ternyata penjaga gawang dari Alum ini keluar dari sarangnya, tapi terlalu cepat dari pemain dari Merpati Sindoro menyapu bola sehingga bisa menerobos masuk ke gawang yang dijaga oleh Alum ini, sehingga dapat merubah skor pada sore hari ini menjadi 1-1, Bung Firman Santoso. Betul sekali, Bung Anam, dan baru saja terjadi gol sehingga kesebelasan dari Merpati bisa menyapakan kedudukan, dan di menit yang kesekian kalinya kedudukan 1-1, kedudukan berimbang untuk kedua kesebelasan, baik dari Merpati Sindoro atau dari Rakel FC, Bung Anam. Dan tentu satu kecerdasan tadi yang dilakukan oleh penyerang dari Merpati yang memanfaatkan penjaga gawang yang terlalu maju ke depan tadi, Bung Anam. Benar sekali, penjaga gawang yang kurang antisipasi tadi. Kembali kita saksikan, berkemelut lagi di daerah pertahanan dari Rakel FC. Kembali Rakel FC mencoba bangun serangan dari sektor tengah, disabu saja tadi keras oleh pemain belakang dari Merpati FC nomor 12 Warno. Kembali Merpati Sindoro, masih otak-atik dari sektor tengah. Kembali Merpati Sindoro melakukan shooting, tapi kurang cepat tadi, Bung Firman. Shooting yang dilakukan oleh pemain dari Merpati Sindoro ini berulang kali melakukan tendangan-tendangan spekulasi, Bung, karena memang terlihat bahwa
barangkali akan lebih menguntungkan untuk melakukan tendangan-tendangan spekulasi barangkali akan lebih efektif melakukan hal tersebut, Bung Adam. Benar sekali. Dari kedua tim ini sepertinya banyak sekali tendangan-tendangan spekulasi kembali cukup berbahaya. Umpan satu bola tadi cukup cepat tadi dilakukan oleh poin dari Rakel, namun melebar ke sisi kanan pertahanan dari Merpati dan masih imbang kedudukan 1-1. Kembali kita saksikan dari sektor kiri. Oki Rafael tadi coba kerjasama tapi mengangkat kaki terlalu tinggi tadi sepertinya, Bung. betul sekali, dan kartu kuning dihadiahkan oleh pemain dari Rakel FC. Kembali mencoba membangun serangan dari Rakel FC. Umpan 1-2 kepada nomor punggung 14 tadi ada Maskun yang bekerja sama dengan Madun, namun terlalu cepat meninggalkan lapangan pertandingan sehingga tendangan gawang pendek saja terjatuh, dan rupa-rupanya satu pelanggaran pemain dari Rakel FC. Tendangan bebas bagi Merpati dilakukan oleh Deva, mencoba menguasai bola, kandas di kaki pemain dari Merpati, mencoba utak-atik di sana, masih menguasai bola, namun lagi-lagi kandas di Rakel FC, disapu saja ke depan. Masih dari Rakel FC menguasai bola, mencoba Madun, otak-atik kerjasama di sana dengan Maskun, kembalikan kepada Madun lagi, terjatuh, dan satu pelanggaran dan satu keuntungan bagi Rakel FC karena memang jaraknya, Bung Adam, Benar sekali, jarak yang tidak begitu jauh tadi terjadi benturan sehingga menguntungkan untuk Rakel FC. Betul sekali, dan mencoba Tio nomor punggung 16 akan mencoba melakukan tendangan bebas. Tio kecil saja, cukup bermain sendirian di sana. Sayang sekali terbaca tadi serangan atau tendangan yang dilakukan oleh Oki dan disontek saja keluar pertandingan dan menghasilkan tendangan penjuru, Bang Adam. Benar sekali, sontekan yang cukup keras tadi masih membentur pemain belakang dari Merpati Sindoro. Lakukan sudah dari Rakel, masih dapat dikuasai oleh pemain dari Merpati Sindoro sendiri di sana, mencoba membangun serangan, lari kencang sendiri berulang tadi. Betul sekali Deva, pemain nomor punggung 10 dari Merpati, namun kelelahan dia dan tersontek keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, lakukan sudah pendek saja kepada Rian, membentur pemain lawan, dan kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Sofyan. Berdiri di sana Sofyan Radit. Lemparan ke dalam, lakukan sudah kepada nomor punggung 3 di sana, terjatuh, dan terjadi kembali lemparan ke dalam dari Merpati Sindoro. Masih dari Merpati Sindoro, lakukan sudah, membentur pemain lawan, diantisipasi dengan baik, tendangan ke depan maksudnya. Lagi-lagi tidak dapat terlihat dari meja siar kami. Saudara-saudara menonton, kembali membangun serangan dari Rakel FC, mencoba melakukan tusukan, namun
nomor punggung 12 Madun terlalu masuk sehingga terjadilah offset. Kembali menguasai bola dari Merpati. Lagi-lagi harus kandas di pemain-pemain belakang dari Rakel FC. Saudara penonton mencoba kembali, terlalu cepat tadi datangnya bola kepada Oki, maksudnya lemparan ke dalam, kandas di kaki Oki, kerjasama dengan Madun. Masih Madun di sana, masih Madun, namun dapat dikuasai oleh pemain dari Merpati. Saudara penonton meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Merpati yang akan dilakukan oleh nomor punggung 5 Arif. Mencoba kembali dari Rakel, nomor 14 ada Dwi. Otak-atik di sana, bukan merupakan satu pelanggaran. Kita saksikan saudara penonton. Terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan sehingga lemparan ke dalam. Merpati otak-atik di sana, terlalu tinggi mengangkat kaki. Tendangan bebas lakukan sudah, lagi-lagi kandas. Namun nomor punggung 14 dinyatakan melakukan pelanggaran dan tendangan bebas bagi Merpati Sindoro. Najib mengambil inisiatif serangan kepada teman yang cukup jauh. Kita saksikan kembali melakukan serangan dari Rakel. Dan apa yang terjadi saudara-saudara penonton, rupa-rupanya wasit Persitema yang memimpin pertandingan pada sore hari ini menyudahi babak pertama. Dan di babak pertama ini dari kedua kesebelasan harus puas dengan berbagi angka 1-1.